saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah tersebut digunakan tidak hanya merujuk pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga untuk di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Menurut Gordon B. Davis, secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Sistem bisa berupa abstraksi atau fisis. Sedangkan menurut John F. Nash, sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan juga ekstern, dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Jadi, secara umum sistem informasi dapat diartikan sebagai kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam sistem informasi sendiri dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama, ada sistem pengolahan transaksi. Yang kedua, sistem kerja berbasis pengetahuan. Yang ketiga, sistem otomatisasi kantor. Yang keempat, sistem informasi manajemen. Yang kelima, sistem pendukung keputusan. Dan yang terakhir, sistem pendukung eksekutif. Nah, kali ini kita akan membahas sistem informasi manajemen. Sebelum kita masuk kepada materi yang lebih lanjut, kita perlu tahu tentang sistem informasi manajemen. Jadi, sistem informasi manajemen itu merupakan sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi yang gunanya mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem informasi yang sudah banyak diterapkan pada perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa, baik pada perusahaan besar, menengah, atau perusahaan kecil. Sistem informasi manajemen dapat diterapkan pada semua tingkat atau level manajemen yang ada, yaitu manajemen tingkat atas atau top manajemen, manajemen tingkat menengah, middle management, dan manajemen tingkat bawah atau lower management. Dahulu, upaya pengendalian manajemen berpusat pada akuntansi biaya dan penganggaran sederhana yang merupakan cakupan akuntansi manajemen. Bangkitnya perusahaan-perusahaan besar menciptakan kebutuhan sebuah sistem informasi yang lebih kompleks, yang lebih sulit dilayani oleh akuntansi manajemen yang ada. Hal ini menimbulkan gagasan untuk menyempurnakan akuntansi manajemen yang mampu memberikan informasi yang diperlukan bagi pengambil keputusan. Penyempurnaan akuntansi manajemen ternyata sejalan dengan konsep sistem informasi manajemen, sehingga konsep sistem informasi manajemen menemukan wadah perkembangannya. Dalam perkembangannya, teori-teori manajemen lebih menekankan pada segi-segi perilaku dan motivasi pada struktur keorganisasian serta sistem dalam organisasi. Perkembangan dalam teori manajemen penting bagi perancang sistem informasi manajemen karena dalam memahami sistem manusia atau mesin serta bermanfaat untuk pengembangan model-model keputusan. Selanjutnya, kita akan masuk kepada organisasi sistem informasi. Organisasi adalah struktur sosial yang stabil dan formal. Struktur tersebut menggunakan sumber daya dari lingkungannya, serta mengolah sumber daya tersebut menjadi produk keluaran. Organisasi adalah sekumpulan hak, kewenangan, kewajiban, dan juga tanggung jawab yang terbentuk secara seimbang dalam kurun waktu tertentu melalui konflik dan juga penyelesaian konflik. Dalam organisasi terdapat beberapa karakteristik umum. Sebagai berikut, organisasi tersusun atas hierarki kewenangan. Yang kedua, pembagian jenis
pekerjaan secara jelas dan terspesialisasi. Yang ketiga, kewenangan dibatasi oleh seperangkat aturan dan juga prosedur. Yang keempat, aturan menciptakan sistem yang universal dan juga tidak memihak. Yang kelima, penilaian karyawan berdasarkan kualifikasi teknis dan profesionalisme, bukan karena hubungan pribadi. Yang keenam, organisasi yang menganut prinsip efisiensi, memaksimalkan keluaran dengan masukan yang terbatas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan sistem informasi. Nah, peran manajemen dalam organisasi menurut Henry Fayol itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada pengawasan, yang ketiga ada pengorganisasian, yang keempat ada pelaksanaan, dan yang kelima ada pengkoordinasian. Berikutnya kita akan membahas tentang peran manajemen. Nah, di sini peran manajemen terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sebagai penerima informasi, lalu yang kedua sebagai penyebar informasi, dan yang ketiga sebagai pembicara. Baik, yang pertama itu sebagai penerima informasi. Nah, manajer di sini mengumpulkan informasi untuk kemudian disimpan atau didistribusikan. Dalam peran ini dapat dibantu dengan sistem otomatisasi kantor atau dapat menggunakan sistem informasi manajemen. Untuk peran yang kedua yaitu sebagai penyebar informasi. Nah, di mana informasi yang didapatkan tadi dari si informan, lalu manajer tersebut sebagai penyebar informasi ke bagian-bagian yang membutuhkan di dalam unit kerja organisasi, misalnya seperti tenaga kerja. Lalu yang berikutnya itu manajer sebagai pembicara. Setelah disebarkan, mungkin diperlukan juga manajer ini sebagai penyampaian informasi secara langsung keluar dari unit kerja atau organisasi tersebut. Misalnya si manajer ini mendapatkan informasi, langkah baiknya disampaikan secara langsung. Jika mengalami kesulitan, barulah bisa tadi menggunakan sistem otomatisasi kantor atau sistem informasi manajemen. Nah, berikut kita akan membahas peran manajemen. Yang pertama sebagai penerima informasi, di mana manajer ini mengumpulkan informasi untuk kemudian disimpan atau didistribusikan. Lalu yang kedua itu manajer sebagai penyebar informasi, di mana informasi yang telah dikumpulkan atau diterima tadi akan disebarkan kepada bagian-bagian yang membutuhkan di dalam unit kerja organisasi tersebut. Misalnya seperti para staf atau karyawan kantor tersebut. Lalu berikutnya manajer sebagai pembicara. Nah, dari informasi-informasi yang telah didapatkan tadi, manajer dapat menyampaikan informasi keluar atau unit kerja atau organisasi tertentu yang mungkin membutuhkan. Si manajer dapat menyampaikan secara langsung atau bisa menggunakan sistem otomatisasi kantor atau dapat menggunakan sistem informasi manajemen itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem informasi dan strategi, di mana strategi information system adalah sistem komputer pada berbagai tingkat organisasi yang mengubah tujuan, misalnya operasional, produk, layanan, atau relasi lingkungan untuk membantu perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif. Nah, di mana dalam beberapa sistem informasi tertentu menjadi sangat kritis dalam menentukan masa depan perusahaan pada jangka panjang. Nah, sistem tersebut merupakan alat yang sangat handal bagi perusahaan agar dapat tetap terdepan dalam persaingan bisnis atau kompetisi bisnis, di mana sistem ini kerap disebut sebagai strategi information system. Nah, teman-teman, ada 3 strategi umum untuk bersaing secara efektif. Yang pertama itu menghasilkan barang dengan harga murah. Menghasilkan harga barang dengan murah ini bukan berarti kita
harus rugi ya, tetap mengambil keuntungan walaupun menjual harga dengan murah. Terus yang kedua itu ada diferensiasi barang dan jasa. Yang ketiga itu mengubah cakupan kompetisi atau memasuki pasar global atau fokus pada segmen pasar kecil. Nah, di mana kita boleh memilih ya, kita tuh mau fokusnya di pasar global kah atau mau fokus ke pasar segmen pasar kecil. Nah, di mana di sini perusahaan digital ini mendukung strategi bisnis pada tingkatan strategis. Dengan yang pertama, mengelola rantai suplai. Yang kedua itu membangun sistem yang dapat merasakan dan merespon pelanggan dengan efisien. Yang ketiga itu menggunakan web untuk mengirimkan produk dan layanan baru ke pasar. Baiklah, selanjutnya pengaruh sistem informasi pada organisasi dan bisnis. Dilihat dari waktu ke waktu, teknologi terus berkembang yang mengakibatkan banyak organisasi bisnis memerlukan sistem informasi dalam menjalankan bisnisnya. Dengan sistem informasi yang diterapkan di banyak organisasi, memudahkan mereka dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga membuat sistem informasi ini menjadi penting dalam sebuah organisasi dan juga pada bisnis. Sistem informasi memiliki kegunaan sebagai alat untuk mengolah data, mengembangkan bisnis, serta untuk memudahkan dalam mencari masalah yang timbul dalam bisnis tersebut. Nah, berikut ini adalah beberapa pengaruh utama sistem informasi pada organisasi dan bisnis. Yang pertama itu peningkatan efisiensi operasional bisnis. Yang kedua, pengembangan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan kualitas layanan pelanggan. Kemudian yang keempat, efisiensi pengelolaan sumber daya. Yang kelima, peningkatan komunikasi dan kolaborasi. Yang keenam, pengelolaan resiko dan kepatuhan. Yang ketujuh, keunggulan kompetitif. Yang kedelapan, peningkatan analisis dan perencanaan. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, peningkatan pengalaman karyawan. Meskipun manfaatnya signifikan, implementasi sistem informasi juga menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, biaya implementasi. Investasi awal dan biaya pemeliharaan yang tinggi dapat menjadi beban bagi perusahaan, terutama bagi usaha kecil. Yang kedua, kompleksitas sistem. Sistem yang kompleks dapat memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk implementasi dan pelatihan. Yang ketiga, keamanan dan privasi. Risiko terhadap keamanan data dan pelanggaran privasi memerlukan perhatian khusus dan kebijakan keamanan yang ketat. Kemudian yang keempat, resistensi terhadap perubahan. Karyawan mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem baru dan dapat mempengaruhi efektivitas dalam implementasi. Dalam era digital saat ini, sistem informasi memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi cara organisasi dan bisnis beroperasi, mengelola, dan berkembang. Melalui peningkatan efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan peningkatan layanan pelanggan, sistem informasi membantu organisasi menjadi lebih responsif, adaptif, dan kompetitif di dalam pasar global. Selain itu, sistem ini mendukung pengelola sumber daya yang lebih baik, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang efektif, serta meningkatkan kemampuan analisis dan perencanaan strategis. Namun, implementasi sistem tersebut juga membawa tantangan seperti biaya yang tinggi, kompleksitas, dan kebutuhan akan data keamanan yang ketat. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk merencanakan dan mengelola sistem informasi dengan hati-hati, memastikan bahwa investasi dalam teknologi ini sejalan dengan tujuan bisnis dalam jangka panjang, dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Secara keseluruhan, sistem informasi bukan hanya alat untuk mengelola informasi, tetapi juga aset strategis yang dapat mengubah cara bisnis beroperasi dan berinovasi. Dengan pendekatan yang tepat, organisasi dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan kerja dan mencapai keunggulan dalam bersaing di pasar, dan meraih kesuksesan di tengah tantangan yang terus berkembang di dunia bisnis modern.